Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Usuo mengulurkan tangan dan mengambil bulu hitam yang patah, menatapnya sejenak, dan berkata, kekuatan asli bulu ini telah habis, dan hanya beberapa bencana yang tersisa. Nafas terkait Begitu dia mengatakan ini, dia menghela nafas kecil, seolah-olah dia telah membuat penemuan baru. Memikirkannya sejenak, tanda rona merah di alisnya tiba-tiba berputar seperti riak, dan sepasang mata sedalam langit berbintang bersinar dengan cahaya keemasan. Setelah beberapa saat, pusaran itu membuka mulutnya karena terkejut. Ada tanda aneh yang tersembunyi di bulu ini, yang sulit dideteksi. Rekan Taois, lihat. Jari rampingnya menyapu bulu hitam. Bulu-bulunya bergetar, gumpalan api ilahi putih abu-abu muncul, dan garis rune seperti tabu berangsur-angsur mengembun dalam kehampaan. Rolete. Namun, cahaya dan bayangan roda rolete terlalu ilusi, dan bahkan rune terlarang itu menjadi sangat kabur. Tapi Suyi sekilas mengenali bahwa 9 Nethercross menggunakan kekuatan rolet terlarang ini untuk melarikan diri. Saya mendengar bahwa Pluto di zaman kuno bertanggung jawab atas 9 harta terlarang, dan disebut 9 raja terlarang. Suyi membelai dagunya dan berkata, salah satu harta ilahi, dalam bentuk roda ilahi, diukir dengan 6 gambar rahasia di bagian luar, dan gambar 9 pengasingan di dalam. Disebut roda takdir. Mungkinkah benda ini? 9 larangan Hades. Pada zaman dahulu, inilah 9 artefak terlarang yang cukup membuat para kaisar dunia bergidik. Namun, seiring berjalannya waktu, 9 terlarang Hades telah lama menjadi legenda halus. Di kehidupan sebelumnya, Suyi belum pernah melihat harta karun serupa dengan matanya sendiri ketika dia berkeliaran di dunia bawah. Saya juga berpikir begitu, dan saya mungkin bisa menilai bahwa kekuatan aneh dan terlarang ini memang terkait dengan roda takdir. Berbisik pelan, karena menurut rumor yang beredar, kekuatan roda nasib tidak dapat diprediksi, dapat menghancurkan sebab dan akibat masa lalu, dan juga dapat menyelesaikan bencana di dunia ini. Carilah keberuntungan dan hindari keganasan. Mungkin kekuatan roda takdir yang memungkinkan 9 gagak neter memenangkan kesempatan untuk melarikan diri dari tanganmu. Dia adalah makhluk spiritual yang lahir di asal pohon Myriad Dao. Sejak zaman kuno, rahasia yang dia ketahui secara alami jauh dari biasa dan sebanding. Suyi dengan serius berkata, jika Anda mengatakan ini, Hades, yang pernah menghalangi ratusan juta makhluk hidup di dunia bawah pada zaman kuno, mungkin masih benar-benar hidup di dunia ini. Dan sekarang sangat mungkin disembunyikan di area terlarang di kota kematian. Berbisik menyingkirkan bulu-bulu hitam yang patah dan mengembalikannya kepada Suyi, mengerutkan bibirnya dan tersenyum, karena kamu tertarik dengan ini, kenapa kamu tidak pergi ke kota kematian secara langsung? Sekali. Suyi berbaring di sana dengan malas dan menghela nafas. Lagi pula, kultivasi saya saat ini terlalu lemah, dan kecelakaan cenderung terjadi. Dengan tatapan aneh, dia berkata, jika kaisar yang mati di bawah tangan sesama penganut Tao malam ini dapat mendengar kata-kata ini, saya tidak tahu bagaimana mereka akan melakukannya. Merasa. Suyi tertawa dan berkata, untuk menang malam ini, itu tidak lebih dari kekuatan eksternal. Jika kamu bersedia pergi ke kota kematian bersamaku, saya sangat senang. Kencing tidak bisa menahan tawa, dan bercanda, tidak. Jika Anda pergi ke kota kematian, dan Anda diculik oleh sesama penganut Tao, apa yang harus Anda lakukan? Lakukan. Bagaimana itu bagus? Suyi mengerutkan kening, menurutmu, aku tipe orang yang berniat buruk? Whispering mengedipkan matanya yang indah dan berkata dengan lembut, di mata Cui Longxiang, kamu adalah Suyi. Dia tersenyum pahit dan berkata, lupakan saja, jangan bicarakan itu. Berbicara, dia mengeluarkan lentera teratai mandat surgawi, menyerahkannya kepada pusaran, dan berkata, ada kerangka roh jahat dan raja jahat penjara hitam, yang pertama ditutupi dengan karma dosa, yang terakhir memiliki aura asal-usul Dao yang berhubungan dengan api penyucian. Ketika cahaya fajar menembus kegelapan dunia bawah, malam festival lentera berusia 1000 tahun menghilang. Setelah pergi, ada banyak roh jahat aneh yang tersebar di seluruh dunia. Di pagi hari,
Di kota, saya tidak tahu berapa banyak jalan dan gang yang telah menjadi reruntuhan, dan saya tidak tahu berapa banyak bangunan yang diratakan dengan tanah dalam bencana tadi malam. Semuanya adalah cikal bakal pembunuhan dan gejolak tadi malam, sungguh tragis. Tapi wajah keluarga Cui penuh vitalitas dan semangat. Mereka semua tahu bahwa setelah bencana besar tadi malam, dengan kekuatan keluarga Cui mereka, tidak akan lama lagi kota Ziluo ini bisa mendapatkan kembali kemakmurannya yang dulu. Dan makmur. Juga pada hari yang sama, berita tentang pertempuran Violet City, mulai menyebar seperti sayap, menyebabkan kegemparan. Dunia adalah sensasi. Siapa sangka di malam festival Lentera, keluarga Cui tidak hanya selamat, tapi juga meraih kemenangan besar. Ada yang kaget. Awal sebelum festival Lentera, keluarga Cui di kota Ziluo berada di puncak badai, menarik perhatian dunia. Semua orang tahu bahwa tanpa Cui Longxiang, keluarga Cui ditakdirkan untuk menderita pukulan dahsyat ketika 9 gagak neter muncul kembali di dunia. Tapi tidak ada yang mengira bahwa ketika malam berlalu, kota Ziluo tidak pernah jatuh, dan keluarga Cui tidak pernah jatuh, tetapi pasukan roh jahat, dan orang-orang dari seluruh penjuru dunia kaisar klan menderita sebanyak yang dia bisa. Ini benar-benar mengerikan. 14 kaisar telah jatuh, dan 4 di antaranya masih ada di alam misterius. Bagaimana kaisar dan roh jahat itu bisa bersaing? Memang, semua orang di dunia tahu bahwa Master Pedang Xuanjun meninggal secara misterius sejak 500 tahun yang lalu, tetapi siapa yang bisa melupakan mitos yang tak terkalahkan itu? Betapa menakutkannya itu? Siapa yang bisa melupakan bahwa ketika dia menjelajah ke dunia bawah, semua Taois di dunia merendahkan alis mereka dan menganggap mereka sebagai dewa? Seiring berita terus menyebar, seluruh 6 alam dan 13 alam bawah menjadi sensasi. Legenda itu sudah lama berlalu. Tapi kekuatan dan gengsinya, siapa yang berani melupakan? Pada hari yang sama, 3 klan kuno, klan Ku, klan Hong, dan klan Tantai, serta klan iblis di domain Sentu, juga terperangkap dalam kejutan besar. Suasananya suram dan muram, semua orang seperti istri yang sedang berduka. Dalam pertempuran ini, mereka tidak hanya binasa secara misterius, tetapi juga menderita beberapa kaisar Xuanzao. Untuk pasukan top seperti mereka, ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan berat bagi tulang dan tulang. Dan itu cukup untuk mengguncang fondasi kekuatan masing-masing. Penting untuk diketahui bahwa kaisar bukanlah kubis Cina, dan di antara ribuan biksu di alam roda roh, belum tentu ada seseorang yang dapat membuktikan Tao dan jadilah kaisar. Dan keberadaan Xuan Yujing juga merupakan Dinghai Senpin dari kekuatan tertinggi sebuah partai. Setiap kali seseorang jatuh, itu adalah kerugian yang tak tertandingi. Pada hari inilah juga sukuku, Hong, Tantai dan Moji dari klan kuno menerima surat dari Cui Chang'an, kepala keluarga klan Cui. Kop suratnya hampir sama. Pertama, kembalikan orang-orang dari klan Cui yang dipegang oleh pasukan utama mereka. Kedua, mohon maaf dan menebus kehilangan keluarga Cui. Dalam 10 hari, jika Anda tidak melakukannya, keluarga Cui akan melawan dengan segala cara. Dan pada kesempatan sensasi di dunia, luar Violet City. Saat matahari terbenam, gunung dan sungai menjadi layu. Di kapal harta karun, sekelompok pria kuat, seperti bintang dan bulan, meringkuk di belakang orang parubaya berjubah ungu, yang membuat orang parubaya berjubah ungu sangat luar biasa. Pria ini tinggi dan bermartabat, dengan tangan di punggungnya saat ini, melihat garis besar kota kuno Ziluo City yang megah dari kejauhan. Setengah suara, pemuda berjubah ungu berkata, "Sungguh kebetulan saya datang ke sini kali ini, bukan hanya keturunan lampu hantu yang memetik silsilah sarkofagus dalam keluarga Cui, tapi bahkan kekuatan leluhurku muncul tadi malam, bantu keluarga Cui membalikkan keadaan dan mengalahkan musuh." Kapal harta karun perlahan mendarat di depan gerbang timur kota Ziluo. Pria parubaya berjubah ungu turun dari kapal harta karun terlebih dahulu. Dia memandangi 2 patung batu Shizi dan Huan yang menjaga kedua sisi gerbang kota, dan berkata dengan kagum, "Keluarga Cui layak menjadi klan kuno yang bertahan dari zaman dahulu hingga saat ini, dengan warisan yang luar biasa." Kedua patung batu ini sudah memiliki aura ilahi. Rekan Taois Ran,
Ini pertama kalinya bagi saya dan rekan Taois lainnya untuk datang ke kota Ziluo, jadi saya akan meminta Anda untuk memimpin. Jubah ungu setengah baya menatap satu orang. Pria ini mengenakan jubah misterius, wajahnya seperti mahkota batu giok, dan dia memegang seruling batu giok. Itu adalah Ran Tianfeng, tetua dari sekte Tianming. Pemurni tubuh yang dikalahkan oleh Su Yi. Jangan sopan Pak, ini yang harus Ran lakukan. Ekspresi Ran Tianfeng Zhuang Su setuju. Kemudian, dia langsung menuju gerbang kota. Ini adalah kekuatan yang terdiri dari keluarga Cui yang kuat. Pemimpinnya adalah pria perkasa dengan baju besi berat. Masalah teman saya untuk melapor ke pemimpin klan Anda, mengatakan bahwa Tianming mengajari Ran Tianfeng untuk menemani sekelompok tamu terhormat dari Great Wilderness Suanjun League untuk berkunjung. Ran Tianfeng sedikit menundukkan kepalanya, menunjukkan niatnya. Pria perkasa itu terkejut, dia tidak berani mengabaikan, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Yang mulia, tunggu sebentar." Keluarga Cui. Paviliun Pemandangan Utara. Ran Tianfeng dari Sekte Tianming, membawa pembangkit tenaga listrik dari Great Wilderness Suanjun League untuk dikunjungi? Cui Chang'an tertegun sejenak, dan alisnya berkerut. Apakah mereka mengungkapkan niat mereka? Pelayan tua yang datang untuk melaporkan berita itu menggelengkan kepalanya, tidak. Cui Chang'an merenung sejenak, dan berkata, "Kamu menunggu di sini." Berbicara, dia bangkit dan buru-buru meninggalkan paviliun Beiyuang. "Besok, aku akan memberimu jimat rahasia untuk dibawa-bawa di tubuhmu." Di loteng, Su Yi membawa gunting di satu tangan, dan sedang memangkas pot bunga subur yang diletakkan di jendela. Baiklah. Pria tua buta itu setuju. Dia awalnya berencana meninggalkan kota Ziluo hari ini dan berangkat ke tanah leluhur tempat lentera hantu mereka mengambil sarkofagus. Namun, lelaki tua buta itu harus mendengarkan kata-kata Su Yi. "Tuan Su, apakah Anda punya rencana?" Pria tua buta itu bertanya. "Apakah kamu masih ingat anak itu Yesun?" Setelah beberapa saat, dia pergi ke lapangan hantu dan mengirimnya kembali ke klan ular hantu. Ngomong-ngomong, dia mengambil kembali harta lainnya. Su Yi sedang memangkas bunga sementara dia linglung. Pada masa itu, sebelum dia bereinkarnasi, dia telah memberikan pedang Tri Instiansin yang paling membanggakan dari kehidupan sebelumnya, kepada Xiao Yeye untuk diamankan. Kali ini, saya harus mendapatkannya kembali. Pada saat ini, Cui Chang'an datang dengan tergesa-gesa, melihat lelaki tua buta itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. Melihat ini, lelaki tua buta itu berpamitan dan pergi. "Apa?" Su Yi bertanya. Cui Chang'an kemudian berkata, "Tuan Su, saya menerima berita sebelumnya bahwa Ran Tianfeng dari Sekte Tianming datang untuk mengunjungi beberapa pembangkit tenaga listrik dari Great Wilderness Liga Suanjun." Liga Suanjun. Su Yi menghentikan gerakannya dan sedikit mengernyit. Tujuan dari aliansi Suanjun adalah untuk mendapatkan kembali Taixuan Dongtian, yang diduduki oleh murid muda King Tang, dan menghukum King Tang yang menelan semua harta sekte. Tampaknya benar dan bermartabat, tetapi dalam pandangan Su Yi, langkah BIM tidak lebih dari sebuah geng dan sekte, yang akan bertanggung jawab atas King Tang Taixuan Dongtian hanyalah sebuah konfrontasi. Apa yang mereka lakukan di sini? Su Yi bertanya. Tidak jelas. Cui Chang'an menggelengkan kepalanya. Su Yi berkata, "Ngomong-ngomong, kamu baru saja mengatakan bahwa Ran Tianfeng dari Sekte Tianming membawa mereka ke sini." Cui Chang'an mengangguk, "Tepat. Saya kira saya mengerti." Mata Su Yi berkilat, mereka seharusnya ada di sini untuk orang buta kali ini. Dia masih ingat bahwa dalam perjalanan ke rumah Cui, Ran Tianfeng telah mengejar dan mencoba menangkap orang tua buta yang merupakan keturunan dari lampu hantu dan sarkofagus. Tapi pada akhirnya, dia kalah di tangannya sendiri. Pada saat itu, Su Yi berspekulasi bahwa alasan mengapa Sekte Tianming menargetkan orang tua buta itu kemungkinan besar melakukan sesuatu untuk BIM. Pada saat ini, ketika Ran Tianfeng muncul lagi, dia juga membawa sekelompok orang kuat dari Great Wilderness Suanjun League. Ini tidak diragukan lagi semakin menegaskan kesimpulan Su Yi. Artinya, setelah bertahun-tahun, Bima tidak putus asa mencari lampu hantu dan memetik sarkofagus.
Tujuan akhir dari apa yang dilakukan Bim sebenarnya adalah untuk mengetahui apakah Su Xuanjun masih hidup atau sudah mati. Karena seluruh dunia bawah bersih, kehidupan masa lalunya dan lampu hantu memilih garis sarkofagus pendiri patriark untuk membawa peti mati persahabatan hantu tua tak tertahankan. Dan hantu tua yang membawa peti mati juga dianggap sebagai salah satu dari sedikit orang yang memahami rahasia reinkarnasi. Singkatnya, Bima sepertinya mencari lampu hantu untuk mengambil sarkofagus, tapi sebenarnya tujuan akhirnya adalah untuk memastikan hidup dan matinya Sui. Karena ini, ratusan tahun yang lalu, tuan dari orang tua buta, tuan dari peti darah, dikuburkan 5 kali, dan dibunuh secara brutal oleh Vima. Hal ini membuat Sui merasa sedikit bersalah saat merawat lelaki tua buta itu. Cui Chang'an juga menyadari masalahnya dan merenung, kalau begitu paman berpikir, apakah kamu ingin melihat mereka? Sampai jumpa. Sui berkata, aku bersamamu. Cui Chang'an sedikit khawatir dan berkata, paman, jika kamu diakui oleh Liga Xuanjun. Sui melambaikan tangannya, tidak perlu khawatir. Melihat ini, Cui Chang'an akhirnya mengangguk. Paviliun Pemandangan Utara. Cui Chang'an duduk di kursi utama di tengah aula, dan Sui berdiri di sampingnya. Segera, Ran Tianfeng tiba dengan sekelompok setengah baya berjubah ungu. Ran Tianfeng, tetua dari Sekte Tianming, telah melihat Cui Patriarch. Ran Tianfeng memimpin untuk menyambutnya dengan ekspresi hormat. Sebagai Cui Chang'an, dia bisa sejajar dengan pemimpin mereka dari Sekte Dunia Bawah Surga, jadi Ran Tianfeng secara alami tidak berani mengabaikannya. Hanya, ketika dia melihat Sui berdiri di samping Cui Chang'an, Ran Tianfeng tertegun, dan ekspresinya menjadi sedikit tidak nyaman. Bagaimana dia bisa melupakan adegan saat dia dikalahkan oleh Sui Jian? Sui adalah dewa tua, dan menutup mata terhadap Ran Tianfeng. Di kursi utama di tengah, Cui Chang'an sedikit mengangguk dan berkata, teman Ran, apakah ini rekan Taois dari Great Wilderness Xuanjun Alliance? Sikapnya megah, dan tidak ada rencana untuk bangkit. Tepat. Ran Tianfeng mengangguk dan hendak memperkenalkan identitas Zipao setengah baya dan yang lainnya. Saya melihat Zipao setengah baya tertawa terbahak-bahak dan menundukkan kepalanya dan berkata, saya melihat Patriark Cui di Tao Qianqiu. Dia tenang dan terombang-ambing tanpa pengekangan. Cui Chang'an berkata dengan acuh tak acuh, apa hubungan antara Yang Mulia dan pemimpin aliansi Xuanjun? Pada saat ini, Ran Tianfeng berbisik, Patriark Cui, Tao Taoyu adalah keturunan ketujuh Dewa Vima, dan sekarang menjadi salah satu dari 36 diaken Liga Xuanjun. Gelar pedang Yuntian Kaisar. Ungu. Bibir setengah baya meringkuk dalam jubah, dan berkata dengan ringan, Ran Daoyu terlalu terkenal, Tao hanyalah karakter lain-lain di sisi tuannya, tidak layak disebut. Meskipun dia mengatakan itu, ada sedikit rasa menahan diri dan kebanggaan dalam ekspresinya. Dia melirik Sui di sebelahnya tanpa jejak, tetapi melihat bahwa ekspresi yang terakhir acuh tak acuh dan menutup mata. Tidak diragukan lagi, Sui sama sekali tidak memandang mata Tao Qianqiu ini. Di mana rekan-rekan Taois ini? Cui Chang'an memandang orang-orang di samping Tao Qianqiu setengah baya berjubah ungu. Ran Tianfeng buru-buru berkata, ini adalah teman-teman Tao dari Great Wilderness Senyu Sword Court. Dia baru saja akan memperkenalkan mereka satu persatu, ketika Cui Chang'an menyela, saya tahu bahwa Sword Court of Senyu adalah salah satu dari 6 gerbang Great Wilderness. Anda bisa duduk. Sikap acuh tak acuh ini membuat orang-orang kuat di pengadilan pedang Senyu mengerutkan kening dan merasa sedikit tidak senang di hati mereka. Namun pada akhirnya mereka menahan diri. Ini adalah keluarga Cui, klan kuno yang bertahan sejak zaman kuno. Tidak perlu duduk. Saya di sini. Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan kepala klan Cui. Setelah masalah selesai, saya akan pergi. Tao Qianqiu tersenyum. Cui Chang'an mengangguk dan berkata, katakan padaku. Dan NBSP, sang patriark tahu bahwa ketika dia ingin datang, tuanku pernah memasuki dunia bawah untuk menemukan keturunan lampu hantu dan sarkofagus. Setelah jeda, dia melanjutkan, sekarang, akhirnya ada berita, Tao berharap agar Cui Patriarch dapat memberikan orang ini kepadaku,
dan aku akan membawanya kembali ke Great Wilderness Kyushu untuk bertemu dengan tuannya. Mata Cui Chang'an berkedip, dan dia diam-diam berpikir, Paman Su mengatakan itu benar, orang-orang ini benar-benar datang untuk orang tua buta itu. Dia berkata tanpa ragu-ragu, orang ini memang tinggal bersama keluarga Cui saya untuk sementara waktu, tetapi dia pergi beberapa hari yang lalu. Pergi? Tao Qian Qiu tercengang, alisnya sedikit berkerut, dan dia merenung, Patriark Cui, sejauh yang aku tahu, leluhurku Xuanjun Swordmaster, dan ayahmu adalah teman dekat. Ghost Lantern adalah keturunan dari garis sarkofagus, dan itu sangat berguna bagi tuanku, jadi tolong buat nyaman untukmu. Mata Suyi menjadi sedikit halus. Cui Chang'an hampir tidak bisa menahan tawa. Hanya di mulutnya, dia mendengus dingin, dengan aura keagungan yang kuat meresapi tubuhnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah Anda curiga bahwa seseorang Cui berbohong? Suasana di aula langsung teredam. Tao Qian Qiu tampaknya tidak takut sama sekali, dia tampak percaya diri, dan berkata sambil tersenyum, Patriark Cui, jangan marah, Tao tidak bermaksud menyinggung, tetapi hanya ingin untuk meminta Anda membaca wajah Patriark saya. Ayo, tunjukkan jalan yang jelas, seperti, di mana pewaris lentera hantu yang memilih garis sarkofagus sekarang? Seorang murid Bima, tetapi di depan dirinya sendiri dan Paman Su, memamerkan kekuatannya dan berpura-pura, tampaknya konyol tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa di mata dirinya dan Paman Su, perilaku ini tidak berbeda dengan badut yang melompat di atas balok? Semua orang tercengang, tidak tahu mengapa Cui Chang'an tertawa, dan tampak sangat gembira. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.